Halo teman-teman agribisnis dan asisten dosen kita yang tampan tak tertandingin, kenalin nih kami kelompok 5. Ada Adelia, Iza, Ardo, Cindu, Faris, Hernita, Lili, Alvin, Putri, Ratu, Ripka, dan Suryani. Gak usah lama-lama lagi deh, langsung dengerin materi kami ya, disimak mama-mama ya. Sejarah ekonomi politik. Sebelum ilmu ekonomi berkembang seperti sekarang, sesungguhnya ilmu ekonomi dahulu berinduk kepada ilmu ekonomi politik atau political economy. Ekonomi politik sendiri merupakan bagian dari ilmu filsafat. Perkembangan ekonomi politik tidak luput dari gagasan John Stuart Mill melewati buku pun monumentalnya, yaitu Principles of Political Economy. Di dalam buku tersebut dijelaskan bermacam-macam isu menjadi dasar penting dalam pengembangan ilmu ekonomi. Nah, seperti teori nilai dan distribusi, pertukaran, produksi, tenaga kerja, peran negara, pajak, utang negara, dan sosialisme. Para ahli ekonomi politik mengembangkan ide tentang keperluan untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. Pada saat itu pasar masih dianggap belum berkembang, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka wilayah baru perdagangan, memberikan perlindungan dari kompetisi, dan menyediakan pengawasan untuk produk yang bermutu. Namun pada akhir abad ke-18, perdagangan itu ditentang karena dianggap pemerintah bukan lagi sebagai agen yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi justru sebagai badan yang merintangi upaya untuk memperoleh kesejahteraan. Perdebatan antara para ahli ekonomi politik itulah yang akhirnya memunculkan banyak sekali aliran dan tradisi pemikiran ekonomi politik. Secara garis besar, mazhab itu dapat dipecahkan dalam 3 kategori, yakni yang pertama, aliran ekonomi politik konservatif yang dimotori oleh M. Mun Burke. Yang kedua, aliran ekonomi politik klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan James Baptiste. Dan yang ketiga yaitu aliran ekonomi politik radikal yang dipropagandakan oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, dan terakhir yaitu Karl Marx. Fenomena saling ketergantungan antara manusia satu dengan manusia lain mewarnai dunia ini. Manusia di satu tempat bergantung dengan manusia di tempat lain. Nah, fenomena ketergantungan ini tidak dipungkiri mengalami ketegangan, terutama ketika cara pandang, nilai-nilai yang diyakini, dan juga cara berpikir masing-masing manusia bertemu. Bahkan, tidak saja ketegangan, bahkan saling berbenturan. Ilmu sosial dan humaniora diciptakan dan berkembang untuk menganalisis penyebab terjadinya ketegangan ini. Jadi apa sih yang menyebabkan atau mendasari ketegangan ini terjadi? Lalu dampak apa yang ditimbulkan dari ketegangan ini dan juga bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya dengan ekonomi politik. Jadi ekonomi politik itu memberikan sumbangan pada upaya memusatkan perhatian pada jenis-jenis persoalan tertentu, yaitu ekonomi dan juga politik, yang dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan antar manusia. Jadi, ekonomi politik ini menganalisis masalah-masalah yang timbul akibat adanya 2 lembaga paralel, yaitu pasar dan juga negara yang saling berinteraksi. Lalu, apa sih ekonomi politik klasik itu? Jadi, ekonomi politik klasik adalah cabang ilmu yang membahas campur tangan negara, yaitu dalam bidang politik, dalam menciptakan keseimbangan atau equilibrium dari pasar. Oke, sekarang kita mundur ke abad 14 dan abad ke-18, di mana terjadi transformasi besar di Eropa Barat, di mana dampak dari perniagaan lama-kelamaan mulai mengikis perekonomian feodal. Jadi perekonomian feodal ini adalah perekonomian atau sistem perekonomian di mana bangsawan ataupun keluarga kerajaan mendominasi. Jadi perekonomian feodal ini umumnya terjadi di Eropa.
Pemikiran ekonomi politik dimulai sejak abad 14 ditandai dengan peletakan ide-ide dasar dan pemikiran ekonomi politik yang berlandaskan cara pandang merkantilis. Pemikir-pemikir utama pada abad ini antara lain Voltaire, Diderot, D'Alembert, dan Sindelak. Namun, ekonomi politik ini baru mendapatkan bentuknya sebagai ekonomi politik itu di abad ke-18 yang dikemukakan oleh Clark dalam bukunya Political Economy: A Comparative Approach pada tahun 1988. Nah, jadi ekonomi politik klasik ini membahas berbagai aspek, proses, dan institusi politik dalam kegiatan ekonomi. Dalam politik ekonomi klasik membahas berbagai macam kegiatan, produksi, konsumsi, pembentukan harga, dan lain sebagainya. Nah, dalam politik ekonomi klasik dipercaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi. Dalam pendekatan ekonomi politik klasik, beranggapan bahwa struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat adalah sebuah given. Dalam aliran ekonomi politik radikal terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan politik strukturalisme dan pendekatan dependensi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik pendekatan strukturalisme. Aliran strukturalis telah banyak mempengaruhi berbagai tafsiran histori tentang masalah-masalah dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh negara-negara Amerika Latin. Yang pertama, struktur perdagangan luar negeri negara-negara Amerika Latin yang hanya berperan sebagai pengekspor komoditas-komoditas primer dalam bentuk bahan mentah ke negara-negara industri. Yang kedua yaitu stagnasi yang sejak lama dialami oleh sektor pertanian yang disebabkan oleh struktur pemilikan dan penguasaan tanah serta perilaku non-ekonomis dan oligarki tuan tanah yang memiliki lahan luas untuk gengsi sosial dalam melindungi diri dari bahaya inflasi. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang amat timpang serta konsentrasi kekayaan dan kekuasaan politik pada segolongan elit yang menghambat mobilisasi sosial. Yang kedua yaitu teori ekonomi politik pendekatan dependensi. Ketergantungan, dependensi itu sendiri yaitu ketergantungan. Ketergantungan pada suatu komoditas ekspor ternyata sukar diubah dan begitu juga kebutuhan terhadap barang-barang impor ternyata tidak berkurang. Secara umum teori dependensi didefinisikan melawan posisi teori-teori neoklasik dengan melihat dunia sebagai sebuah sistem yang dalam analisisnya pakar-pakar aliran dependensi menganggap bahwa perekonomian semua negara dapat diurut mulai dari yang paling terbelakang hingga yang paling maju, bahwa pembangunan dianggap sebagai sebuah proses yang unlinear. Ekonomi politik itu ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu. Yang pertama itu ada ekonomi. Ekonomi itu ilmu yang berkaitan dengan segala aktivitas manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dan yang kedua itu ada politik. Politik itu hal yang berkaitan dengan segala penyelenggaraan publik, pemerintahan, dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik itu membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dapat dikutip lagi secara singkat. Jadi ekonomi politik itu tuh maksudnya apa sih? Maksudnya itu ekonomi politik itu tuh pasti ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada tujuan politik ekonomi. Secara garis besar, tujuan politik ekonomi ini dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan keseimbangan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori pilihan publik. Teori pilihan publik muncul pada tahun 50-an dan mendapat perhatian publik secara luas pada tahun 1986. Ketika James Buchanan dan salah seorang pelopor utamanya yang bernama
Gordon Tullock mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang ekonomi, teori pilihan publik berusaha mengkaji tindakan nasional dari aktor-aktor politik baik di parlemen, lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pecinta lingkungan, dan sebagainya. Buchanan mengulas teori pilihan publik menjadi dua aspek, yaitu yang pertama, pendekatan catalaksi, di mana ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, Homo economicus. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan kekuasaan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor seperti gaji, reputasi politik, kekuasaan, dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sementara para pemilih akan mengontrak suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan. Berdasarkan kedua aspek utama dalam kajian ilmu tersebut, interaksi antara penawaran dan permintaan terjadi di mana politisi dipandang sebagai produsen yang menawarkan cara terbaik untuk mengkonsumsi komoditas publik dan masyarakat pemilih sebagai konsumen yang akan memanfaatkan dan mengkonsumsi komoditas publik tersebut. Sekiranya kekuatan permintaan dan penawaran seimbang, maka kebijakan publik yang diambil akan menguntungkan ke semua pihak. Pilihan publik memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menunjukkan bagaimana sikap yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada. Yang kedua, mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan biasa lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak. Yang ketiga, bisa menjadi petunjuk bagi decision maker untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari teori pilihan publik, yaitu pilihan publik dapat dikatakan berhasil ketika pengguna layanan publik atau masyarakat memiliki berbagai pilihan dengan menggunakan informasi yang luas tentang layanan yang akan mereka pilih. Contohnya adalah ketika seseorang akan melakukan perjalanan jauh, maka orang tersebut dapat memutuskan apakah dia akan menggunakan transportasi seperti bus, kereta api, pesawat terbang, ataupun transportasi lainnya. Dengan banyaknya pilihan tersebut, tentu perlu adanya informasi mengenai standar pelayanan terhadap masing-masing armada, baik itu seperti fasilitas apa saja yang diberikan selain biaya yang harus dikeluarkan, serta jaminan apa saja yang dijamin. Terkait hal itu, pemerintah juga harus membuat regulasi yang dapat menjamin kualitas pelayanan publik yang dapat terjaga dengan baik. Dan pemerintah juga harus menjamin bahwa setiap pilihan masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang terbaik. Disinilah pilihan publik berkaitan erat dengan pelayanan publik. Istilah rent seeking pertama kali diperkenalkan oleh Gordon Tullock pada tahun 1967 melalui publikasinya yang berjudul The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Taps. Gordon Tullock menulis tentang hubungan pemberian hak monopoli kepada pengusaha oleh penguasa, kemudian perkembangan dengan penjelasan bahwa pemburu rents adalah pengusaha yang mendapatkan lisensi khusus monopoli dan fasilitas lain dari penguasa sekaligus penghambat pelaku lain masuk pasar. Berdasarkan Gordon Tullock, teori rent seeking terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu transfer cost dan competing rents. Transfer cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melobi kebijakan yang akan dikeluarkan dengan menyewa pengacara atau kampanye politik. Sementara competing rents merupakan kegiatan pengusaha melobi negara secara terkait peraturan tertentu seperti pajak, distribusi,
kuota impor, dan lain-lain, sehingga mereka perlu memainkan logika prisoner dilemmas. Contoh dari rent seeking yang pertama adalah broker ekonomi atau bisnis, di mana seorang pejabat publik memfasilitasi pelaku bisnis tertentu untuk mendapatkan kemudahan akses proyek atau pembangunan pemerintah. Sebagai imbalan atas jasanya itu, seorang penjabat akan mendapatkan komisi dengan jumlah presentasi tertentu dari nilai proyek. Karena pelaku bisnis tersebut akan memasukkan semua biaya yang dia keluarkan untuk pejabat ke dalam komponen biaya proyek. Akibatnya, kualitas dan kuantitas proyek akan di bawah spesifikasi yang disepakati oleh akad proyek. Contoh kasus adalah dugaan suap terkait pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo Kertosono di kantor pajak Pratama atau KPP Pare, Jawa Timur. Yang kedua adalah pemberian lisensi kepada para pelaku bisnis, seperti lisensi impor, ekspor, atau perizinan bisnis lainnya. Dari pemberian lisensi tersebut, sang pejabat publik akan mendapatkan privilege bisnis bagi pelaku-pelaku tertentu dengan mendapatkan fee atau komisi dari perusahaan yang dia tangani. Contoh kasus adalah pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau Dirjen Daklu Kementerian Perdagangan, di mana kerugian yang ditaksir negara mencapai 6 triliun, kerugian perekonomian negara atas penerbitan PECPO kepada swasta nilainya sekitar 12 triliun. Selanjutnya adalah fenomena pembuatan perundang-undangan. Contoh kategori ini adalah bagaimana mengalirnya dana miliaran rupiah dari Bank Indonesia ke Komisi 11 DPR periode 1999 sampai 2004 untuk melancarkan lahirnya Undang-Undang Bank Sentral. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi mengenai redistributive combination dan keadilan. Menurut Joseph Stiegler sendiri, ia mengemukakan bahwa teori ini memusatkan tujuannya untuk menerangkan siapa yang mendapatkan manfaat atau beban dari adanya suatu regulasi atau aturan ekonomi yang diberlakukan pemerintah, ataupun yang terjadi karena institusionalisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Stiegler sendiri, ada dua alternatif pandangan tentang bagaimana sebuah peraturan pemerintah diberlakukan. Yang pertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk publik atau sebagian subpublik dari publik itu sendiri. Yang kedua, ada suatu tipe analisis di mana proses politik dianggap merupakan suatu penjelasan yang rasional. Di samping itu juga terhubungnya teori redistributive combination yang dikembangkan oleh Hernando de Soto dengan teori keadilan yang dibangun oleh John Rawls. Relasi antara dua relasi ini bisa dilacak dari dua logika, yaitu yang pertama, teori redistributive combination mengandalkan adanya otoritas penuh dari negara atau pemerintah untuk mengalokasikan kebijakannya kepada kelompok-kelompok ekonomi yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Lalu yang terakhir ada kelompok kepentingan ekonomi yang eksis tidak selamanya mengendalikan tingkat kemerataan seperti yang diharapkan, khususnya masalah ekonomi itu tersendiri. Nah, dari teori redistributive combination dan keadilan terdapat contoh studi kasus persekongkolan pengusahaan dan pejabat membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Nah, persekongkolan perusahaan pejabat masih tetap marak, bahkan di era reformasi ini. Itulah yang membuat daya saing ekonomi Indonesia menjadi begitu lemah. Nah, dalam kasus Kenturi, penguasaan dengan otoritas yang dimilikinya berhasil menyalurkan dana talangan ke bank untuk memperkuat keuangan bank tersebut. Nah, sayangnya dana yang disalurkan oleh penguasa itu tuh dialihkan ke luar negeri oleh si penguasaan bank tersebut dengan nilai hampir sebesar dengan 7 triliun. Nah, dalam kondisi semakin parah ini, karena pengusahaan bisa mengatur aparat penegak hukum dengan uang. Karena itu, sejak awal, praktik dunia bisnis di Indonesia ini itu memang telah dirancang sangat monopolitis dan tentunya hanya menguntungkan sedikit pihak.
Nah, dalam pola pemikiran seperti itu, dipandang merupakan jalan paling mudah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi daripada harus melibatkan sekian banyak bermain dengan kemampuan yang berlainan. Nah, dalam literatur ekonomi politik perilaku semacam itu tuh disebut dengan istilah redistributive combination. Nah, yaitu regulasi yang dibuat sebagai instrumen untuk bagi ekonomi di lingkaran elit kekuasaan. Baiklah, ini adalah kesimpulan dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, di mana pembahasan dan pengaplikasian ekonomi politik lebih berkembang pada abad ke-14 saat terjadinya transisi dari kekuasaan kerajaan kepada kaum saudagar yang lebih dikenal dengan era merkantilisme. Pada masa klasik, antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik masih menyatu. Ekonomi dan politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam suatu negara. Mereka ini selalu bersama. Jika dipisahkan, akan terjadi sebuah masalah besar yang akan terjadi pada negara tersebut. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau wilayah. Pada pengembangan ekonomi, sangatlah krusial mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Udah gitu aja dulu deh presentasi kami, maaf kalau panjang lebar. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan, tapi jangan susah-susah dong pertanyaannya.